Oke, kalau seandainya lu cari channel YouTube yang ringkas dan gak basa-basi buat ngebahas soal, lu datang di channel yang tepat. Makanya gue pengen bilang, welcome to T Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Tegar. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas soal SNBT 2023 yang penalaran umum. Oke, disclaimer buat lo dulu, for your information, untuk SNBT 2023 itu bakal dikasih 30 soal dalam waktu 30 menit. Nah, secara nggak langsung, lo harus bisa nyelesain satu soal itu dalam kurang waktu 1 menit. Sebelum 1 menit, lo harus nyelesain gitu ceritanya. Nah, dalam video kali ini, sekalian latihan nih buat lo, ntar setiap soal gue bakal ngasih countdown waktu 1 menit sebelum kita bahas. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke nomor 1. Oke, buat soal yang kayak gini, tips dari gue buat lo, pertama yang harus lo baca adalah soalnya dulu, pertanyaannya dulu. Baru lo baca ini secara keseluruhan. Kenapa? Supaya nanti lo nggak ngulang lagi, nggak ngebuang-buang waktu. Jadi lo udah tahu dulu apa soalnya, apa pertanyaannya, baru lo baca teksnya. Oke? Kita baca. Berdasarkan teks di atas, simpulan yang paling benar adalah... Oke, silakan gue kasih waktu 1 menit buat lo ngerjain. Oke, gue asumsi lo udah selesai ngerjainnya dalam waktu 1 menit tadi. Oke, kita bahas satu persatu optionnya. Option A, sebagian masyarakat merasa khawatir dengan banyaknya ragam makanan yang beredar. Nah, di option A ini, itu kita bisa lihat di kalimat nomor 2. Kita baca, nih. Sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dan bahan yang digunakan pada makanan akan merasa khawatir saat mengkonsumsi. Oke, kita lihat ya. Akan merasa khawatir saat mengkonsumsi. Bukan merasa khawatir dengan banyaknya ragam makanan yang beredar. Otomatis option yang A itu pasti salah. Kita masuk ke option yang B. Sebagian makanan yang beredar di masyarakat tidak sehat dan aman untuk dikonsumsi. Oke, teman-teman. Ketika lo ketemu soal yang kayak gini, itu nggak semuanya itu, semua optionnya itu ada di dalam teks. Maksudnya apa? Maksudnya terkadang dari option itu kita bisa jawab pakai logika aja. Nih, yang B nih. Sebagian makanan yang beredar di masyarakat tidak sehat dan aman untuk dikonsumsi. Nih, kita highlight yang bagian ini. Yang beredar di masyarakat tidak sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kira-kira kalau seandainya tidak sehat, itu aman atau enggak? Ya, enggak aman dong, kan enggak sehat. Kalau makanan yang enggak sehat, otomatis enggak aman buat dikonsumsi. Oke, berarti yang B ini salah. Kita lanjut ke yang C. Sebagian masyarakat tidak khawatir mengkonsumsi makanan yang tidak jelas bahannya. Oke, ini potentially benar ya. Yang C kita tandai dulu. Karena yang di kalimat kedua ini ngejelasin sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dan bahan yang digunakan pada makanan akan merasa khawatir. Nah, jadi benar ya. Tidak jelas bahannya itu.
Kita masuk ke yang D dulu. Sebagian makanan dengan pewarna dan pemanis tidak menarik dan tidak merasa manis. Tidak berasa manis. Ini udah pasti salah ya. Kalau seandainya dia pakai pewarna dan pemanis, otomatis bakalan menarik dan bakalan berasa manis gitu. Jadi ini kurang tepat. Seharusnya menarik dan berasa manis. Kita coret lagi yang D. Oke, yang E kita lihat, sebagian masyarakat khawatir mengkonsumsi makanan yang tidak jelas bahan dan pembuatannya. Nah, ini yang paling benar nih menurut gue nih. Kenapa? Karena di sini tidak jelas bahan dan pembuatannya. Nih, tidak jelas bahan dan pembuatannya. Kita lihat di kalimat nomor 2, tadi bilang kalau pembuatan dan bahan yang digunakan gitu. Otomatis ini ngejelasin kalau seandainya masyarakat itu khawatir mengkonsumsi makanan yang tidak jelas bahan dan pembuatannya. Oke, berarti yang nomor 1 jawabannya adalah E. Nomor 2. Berdasarkan teks di atas, simpulan yang paling mungkin benar adalah, oke ini hati-hati nih, paling mungkin benar. Berarti ada yang benar dan yang paling benar gitu. Oke, kayak biasa, gue kasih countdown 1 menit buat lo ngerjain soalnya. Silakan. Oke, gue asumsiin lo udah selesai ngerjain soalnya dan dapat jawabannya. Kita bahas satu persatu. Yang A. Sebagian orang yang tidak menyukai makanan dengan tampilan menarik dapat membedakan makanan yang diberi pewarna buatan. Gimana tuh? Sebagian orang yang tidak menyukai gitu. Sebagian orang yang tidak menyukai. Berarti ada yang tidak menyukai. Nah, sedangkan kalau kita lihat di kalimat nomor 4, itu bilang, kalau seandainya tidak ada orang yang tidak menyukai makanan dengan tampilan menarik, namun hanya dari mereka yang dapat membedakan makanan yang diberi pewarna buatan gitu. Oke, berarti otomatis secara nggak langsung yang A ini udah pasti salah karena tidak ada orang yang tidak menyukai di kalimat. Sedangkan di sini sebagian orang tidak menyukai di optionnya. Berarti otomatis secara nggak langsung yang A itu salah. Oke, kita coret dulu. Set, set. Nah, kita masuk ke option yang B. B. Beberapa orang yang tidak dapat membedakan makanan yang diberi pewarna buatan tidak menyukai makanan dengan tampilan menarik. Nah, gimana tuh? Beberapa orang yang tidak dapat membedakan makanan yang diberi pewarna buatan tidak menyukai makanan dengan tampilan menarik. Nah, ini salah juga ya. Salahnya ada di mana? Tidak menyukai. Tidak menyukai. Set. Tidak menyukai. Sama yang tadi, tidak ada orang yang tidak menyukai. Tuh. Tidak ada orang yang tidak menyukai makanya dengan tampilan menarik. Otomatis yang B pun salah. Karena di sini dibilang tidak menyukai makanan dengan tampilan menarik. Nih, salah. Ini yang bikin option B jadi salah. Kita masuk yang C. Tidak ada orang
yang menyukai makanan dengan tampilan menarik. Tidak ada orang yang menyukai makanan dengan tampilan menarik yang tidak, ada lanjutannya nih, yang tidak dapat membedakan makanan yang diberi pewarna buatan. Nah, belum tentu ya. Belum tentu dia nggak dapat. Sedangkan di kalimat itu dibilang kalau seandainya sebagian dari mereka yang dapat membedakan makanan yang diberi pewarna buatan. Berarti ada sebagian tuh yang dapat membedakan. Nah, berarti otomatis secara nggak langsung option yang C pun juga salah. Pasti ya, salah. Oke, option yang D. Tidak ada orang yang dapat membedakan makanan yang diberi pewarna buatan. Ada kok yang bisa. Nih, sebagian dari, sama yang kayak tadi nih. Sebagian dari mereka dapat membedakan gitu. Sebagian dari mereka dapat membedakan. Nah, di sini malah tidak ada orang yang dapat membedakan. Otomatis secara nggak langsung, option yang D pun salah ya. Pasti salah. Nah, tinggal yang E nih. Sebagian orang yang menyukai makanan dengan tampilan menarik tidak dapat membedakan makanan yang diberi pewarna buatan nih. Berarti tidak dapat membedakan. Benar ya, karena di sini ditulis hanya sebagian. Nih. Hanya sebagian dari mereka yang dapat membedakan. Kalau seandainya sebagian itu dapat membedakan, otomatis sebagian lagi tidak dapat membedakan. Otomatis secara nggak langsung jawaban yang paling benar untuk yang nomor 2 adalah E. Oke, nomor 3. Berdasarkan teks di atas, apabila pewarna X merupakan zat aditif berbahaya dan tidak berasal dari bahan alami, simpulan yang paling benar adalah, oke, silakan 1 menit, gue akan down dari sekarang. Oke, gue asumsiin lo udah ngerjain soalnya dan dapat jawabannya. Kita baca lagi. Berdasarkan teks di atas, apabila pewarna X merupakan zat aditif berbahaya dan tidak berasal dari bahan alami, maka simpulan yang paling benar adalah, oke, kita breakdown soal optionnya satu persatu. 3 yang A. Pewarna X tidak baik dikonsumsi oleh tubuh karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, langsung dapat ya clue-nya. Menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, sedangkan kalau seandainya kita lihat yang di kalimat nomor 5 itu bilang kalau seandainya akan menimbulkan gangguan kesehatan dari yang ringan hingga serius. Nah, ringan hingga serius. Di sini cuma dibilang gangguan kesehatan doang. Kita lihat di soalnya, ini permintaannya adalah yang paling benar nih. Tuh, yang paling benar. Itu yang paling benar. Yang A ini benar, nggak salah. Tapi seandainya ada yang lebih benar, ya why not gitu kan. Nanti kita keep dulu yang A ini benar. Kita lanjut ke option yang B. Pewarna X dapat menimbulkan gangguan kesehatan karena mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Nah, ini benar ya, karena tadi dibilang kalau seandainya ini berbahaya bagi tubuh.
pewarna itu dapat mengganggu kesehatan. Ya, logis aja sih kalau ada yang ganggu kesehatan, dia bahaya nggak? Bahaya dong. Tapi di sini sama kayak option A tadi. Gangguan kesehatan doang yang dibilang. Gangguan kesehatan. Sedangkan kalau seandainya kita lihat di di cerita itu gangguan kesehatan dari yang ringan hingga serius gitu. Nah, berarti otomatis yang B ini juga salah. Potensial benar, tapi kurang tepat. Kalau seandainya ada yang lebih tepat, why not? Gitu. Kita lanjut ke option yang C, teman-teman. Pewarna X tidak boleh digunakan untuk pewarna makanan karena memiliki beresiko bahaya bagi tubuh. Nah, ini malah cuman bilang bahaya bagi tubuh doang ya. Kurang tepat ya. Bahayanya karena apa? Apakah bahaya karena bakal ganggu lu kalau lagi nyetir gitu, bakal bikin mabok, atau mungkin kalau seandainya lu belajar, bahaya ntar otak lu jadi miring dikit. Nah, kan nggak tahu nih, jadi kurang tepat ya option yang C ini. Jadi yang C ini udah pasti salah. Kita masuk ke yang D. Pewarna X tidak boleh digunakan untuk pewarna makanan dan menimbulkan gangguan kesehatan ringan hingga serius. Nah, ini nih yang paling benar. Karena di situ dibilang kalau seandainya menimbulkan gangguan kesehatan ringan hingga serius. Dari tadi cuma gangguan kesehatan doang. Tuh gangguan kesehatan doang. Gangguan. Tanpa ada bilang kalau seandainya itu bakal menimbulkan gangguan kesehatan yang ringan dan serius. Hingga serius. Oke, ini yang paling benar ya yang D. Tapi kita lihat dulu yang E, atau mungkin yang E ini lebih benar lagi nih. Lebih mendeskripsiin. Kita baca, pewarna X dapat menimbulkan gangguan kesehatan jika digunakan untuk penyedap makanan. Wah, ini aneh nih. Lo ngapain di sini penyedap? Kita nggak bicarain penyedap. Kita nggak bicarain pewarna. Ini yang bikin salah nih. Set. Oh, salah. Skip. Otomatis jawaban yang benar adalah D. Oke, teman-teman, itu adalah 3 contoh soal pembahasan penalaran umum SNBT untuk tipe soal analisis terhadap teks ataupun bacaan. Oke, tapi sebenarnya ada beberapa tipe soal lagi untuk yang penalaran umum ini. Contohnya ada aritmatika dasar, ada hubungan matematika sederhana, ada bahasa panda, dan ada analisis logika gitu. Jadi lo harus pakai logika. Yang intinya tujuan dari tes penalaran umum ini adalah mengetes seberapa jauh, seberapa terlatihnya nalar lo buat membahas suatu permasalahan. Banyak tipe-tipe soalnya nanti. Nah, untuk beberapa jenis soal tadi yaitu aritmatika dasar, hubungan matematika sederhana, bahasa panda, dan analisis logika, itu bakal gue bahas di next video. Nah, lu harus banyak-banyak latihan ngerjain soal supaya nanti lu bisa nyelesain satu soal selama kurang dari waktu 1 menit. Ibaratnya ngebaca soal dikit, nah celing langsung dapet gitu jawabannya. Langsung paham. Karena sebenarnya tipe-tipe soal penalaran umum ini itu intinya sama aja. Cuman kadang katanya dibedain, angkanya dibedain, kalimatnya dibedain. Tujuannya tetap sama, buat ngelatih nalar lu. Kesimpulan gitu. Kalimat yang sesuai. Terus kalau seandainya ada wacana ini nih, ini jadinya kayak gimana? Terus kalau ini jadinya kayak gimana gitu. Intinya sama aja. Oke, di next video kita bakal banyak lagi ngebahas tipe-tipe soal dan subtest yang lain. So, stay tuned on the education. Assalamualaikum.